Dan bagi saya, salah satu ciptaan yang terbaik ya orang-orang Tionghoa. Dan saya menemukan Tuhan ya di sini gitu Bang Ade. Motivasi saya kan ingin membantu, bukan dibantu. Jadi kalau saya justru menerima bantuan, lari dari motivasi saya mendirikan museum ini. Bukan hanya Sumpah Pemuda itu yang ditutupi. Semua aktivitas besar peran jasa orang Tionghoa ditutupi. Solidaritas adalah langkah selanjutnya daripada toleransi, Bang Ade. The One adalah program Cokro TV yang khusus menampilkan sosok yang punya peran penting menjadikan Indonesia lebih baik di bidangnya masing-masing. Nonton Cokro TV, kali ini The One menampilkan seorang sosok istimewa yang rekaman wawancara ini pun dilakukan di sebuah tempat yang istimewa. Orang istimewa yang disebut adalah Bro Azmi Abu Bakar. Kenapa ada kata bro? Karena dia ini adalah seorang aktivis dari Partai Solidaritas Indonesia, dan di Partai Anak Muda ini memang lazim orang dipanggil bro dan sis. Makanya saya panggil Bro Azmi. Tapi Bro Azmi ini terutama kita wawancara bukan karena dia aktivis politik, tapi karena apa yang dia lakukan. Dia ini mengembangkan, mendirikan, dan terus melanjutkan sebuah museum yang bernama Museum Perpustakaan Peranakan Tionghoa. Satu-satunya yang ada di Indonesia. Sebuah museum, sebuah perpustakaan yang di dalamnya Anda akan menemukan koleksi yang luar biasa dari publikasi, penerbitan, komik, buku, novel, poster, dan seterusnya yang terkait dengan kaum Tionghoa di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia. Jadi kali ini kita akan bicara dengan Bro Azmi tentang apa yang dia lakukan, kenapa dia lakukan, karena Bro Azmi adalah seorang pemuda Aceh yang mendirikan museum tentang peranakan Tionghoa. Kita mulai saja. Bro Azmi, terima kasih sudah bertemu dengan kita, bersedia menerima kita di sini. Ya, terima kasih Bang Ade. Wah, ini satu kehormatan bagi kami di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Kedatangan seorang tokoh yang banyak idolanya, termasuk saya mengidolakan juga. Jangan begitu. Ya, terima kasih Bang Ade atas kedatangannya. Siap. Tapi saya mau bilang begini Bro Azmi, barangkali apa yang Anda lakukan ini jauh luar biasa ya. Nanti penonton akan tahu kenapa saya katakan ini sangat luar biasa. Jadi saya mulai dari hal yang paling mendasar dulu Bro Azmi. Soal Museum Perpustakaan Peranakan Tionghoa. Boleh nggak digambarkan dengan singkat apa saja yang ada di dalam museum ini? Ya, museum kita sesuai namanya, Museum Pustaka ya. Menyimpan berbagai bahan pustaka, mulai buku, majalah, koran, dan barang-barang yang tercetak lainnya. Juga termasuk foto Bang Ade. Dan kemudian nama selanjutnya adalah Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Artinya pustaka yang tersimpan di sini merujuk pada koleksi yang berhubungan dengan peranakan Tionghoa. Salah satu etnis bangsa Indonesia lah yang harus kita akui keberadaannya. Kira-kira begitu Bang Ade. Nah, apa ini artinya gini, kalau disebut sebagai museum kita kan berpikir tentang sesuatu yang dari masa lalu, koleksi dari bukan yang kontemporer tapi masa lalu, itu begitu? Iya, sebetulnya ini memang menyimpan karya terutama orang-orang Tionghoa yang usianya juga sudah ratusan tahun ya, sebagian koleksi di sini ya. Dari sebelum Indonesia ada lah, dari sekitar tahun 1600, 1700 dan seterusnya Bang Ade. Ada juga yang terbaru memang, tapi itu untuk melengkapi saja sebetulnya. Misalnya apa yang dari 1700, 1800? Ya, itu catatan-catatan dari pihak Belanda misalnya. Misalnya perjalanan atau penelitian mereka tentang Nusantara saat itu kan. Biasa itu Belanda pada saat itu kolonialisme kan juga dibangun lewat penelitian budaya dan sejarah ya. Tentu itu tidak terlepas dari pengaruh Tionghoa di Nusantara. Jadi ada juga cerita tentang Tionghoa di sana. Gitu. Tapi tadi saya juga sudah sempat jalan-jalan nih ke museum ini dan melihat di situ ada misalnya karya komik dari penulis cergam yang dulu saya sangat kagumi, Ganes PH. Ada juga
put on komik Tionghoa juga. Ya. Jadi dari 1700, 1600 sampai yang abad 20, Iya. mungkin abad 21. Jumlahnya berapa, Bro? Saat ini koleksi kita barangkali sudah mendekati 40.000 Bang Ade. 40.000. 40.000 Ya. koleksi. Oke. Nah, Ini begini ya, Iya. penonton, kenapa saya sering kali seperti kagum itu karena begini. Ini adalah kerja, bisa dikatakan kerja perseorangannya Bro Azmi, mungkin dengan dibantu teman-temannya. Tapi ini ingat, ini bukan lembaga privat, bukan lembaga perusahaan korporat apa-apa, bukan didanai oleh pemerintah. Betul begitu ya, Bro Azmi? betul sekali, bahkan menolak bantuan dari siapapun Bang Ade. Itu nanti kita ngomong soal itu ya. Oke. Itu sebenarnya saya juga baca itu dan mengganggu saya itu kenapa nggak mau terima bantuan. Tapi artinya gini, atau kita mulai sajalah supaya Ya, jangan baik. menimbulkan pertanyaan lebih lanjut dari orang-orang lain. Iya. Kenapa Bro Azmi, saya ulang ya, ini adalah seorang Aceh, Iya. has nothing to do sama Tionghoa, ya, bukan ahli sejarah, bukan siapa-siapa dalam artian itu, tapi membuat sebuah museum pustaka peranakan Tionghoa dengan koleksi 40.000 yang di dalamnya ada karya-karya dari abad-abad yang lalu. Kenapa? Iya. Tak kenal maka tak sayang. Kira-kira seperti itu mulanya Bang Ade. Kebetulan saya menjadi salah satu dari banyak aktivis mahasiswa pada tahun 98 dulu. Nah, Soeharto nih ya. Soeharto nih ceritanya. Dan satu proses yang tidak bisa kita lupakan dari reformasi itu adalah peristiwa 13-14 Mei. Jadi beberapa hari menjelang Soeharto jatuh, itu kan ada peristiwa 13-14 Mei. Bagi saya itu amat membekas Bang Ade. Kenapa itu sampai terjadi? Karena kita tidak terfikir sebelumnya akan timbul kemudian kejadian yang luar biasa keji tersebut dan menimpa saudara kita dari etnis Tionghoa. Nah, ini yang kemudian membuat saya berpikir, merenung, apa sebetulnya? Nah, saya sampai pada satu kesimpulan bahwa terbatasnya informasi tentang saudara kita dari etnis Tionghoa itu penyebabnya. Jadi mereka cenderung waktu itu menjadi kambing hitam. Dan masyarakat terprovokasi memang untuk menyatakan kejadian saat itu harga sembako mahal dan lain-lain. Salah satu penyebabnya orang Tionghoa. Jadi seperti mereka ada justifikasi lah penjarahan dan tindakan kriminal lainnya. Ini yang sebetulnya sangat disayangkan. Saya merasa ini karena ketidaktahuan sama sekali. Seandainya mereka tahu, tentu mereka tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Nah, makanya saya katakan tak kenal tak sayang. Nah, seandainya mereka tahu bahwa orang Tionghoa juga ikut berjuang dalam mendirikan republik ini, mempertahankan republik ini, rasanya nggak akan seperti itu, Bang Ade. Nah, ini yang mendorong saya kemudian mengumpulkan berbagai bahan. Jangan sampai apa yang disampaikan itu nanti dibilang apa hoax gitu ya, sesuatu yang tidak berdasar, tapi fakta. Nah, fakta-fakta ini yang selama ini sebetulnya tersembunyikan, tidak tersampaikan dengan baik, nggak ada aksesnya untuk menuju masyarakat luas. Jadi seperti tertutup lah informasi ini. Inilah yang tersimpan dalam berbagai literatur yang saya kumpulkan ini. Nah, jadi saya kepengen itu tersampaikan kepada masyarakat luas sehingga mereka tidak mudah untuk diprovokasi dengan informasi yang menyesatkan. Jadi masyarakat sebetulnya juga korban. Selain orang Tionghoa sendiri pada saat itu menjadi korban, pelakunya juga sesungguhnya adalah korban. Iya, iya. Bro Azmi, mungkin perlu cerita sedikit tahun 98. Anda itu aktivis. Ya, begitulah kira-kira. Anda ada di lapangan. Iya. Dan Anda menyaksikan langsung apa yang terjadi di Jakarta ini? Iya. Ya. Oke, jadi bukan sesuatu yang hanya Anda dengar-dengar, tapi Anda betul-betul saksikan. Iya. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah kira-kira begini, sebelum 98, ya, apakah Anda tidak pernah ada proses sebelumnya di mana Anda berkenalan, bertemu, bergaul dengan orang-orang Tionghoa di Indonesia? Saya lahir besar sebetulnya di kawasan yang banyak Tionghoanya, Bang Ade. Di mana itu? Di wilayah Senen, Jakarta Pusat. Oke. Saya dagang koran waktu itu. Ya, langganan saya banyak yang di Pecinan itu di kawasan segitiga Senen. Ya, ya, sekarang udah dibongkar jadi mall apa gitu sekarang ya. Nah, interaksi tahun saya 80-an ya? Ya, tahun 80-an lah. Ya. Nah, interaksi saya dengan mereka ya sebatas itulah.
tidak terlalu dalam karena hubungannya memang kita kan terpisah ya tempat tinggalnya ya. Saya di sekitar Kampung Rawa, ya, Johar Baru lah. Nah, orang-orang Tionghoa ini bermukim banyak di sekitar pasarnya. Nah, sebenarnya persentuhan saya itu saja sih. Kalau di sekolah SD tidak ada, di SMP tidak ada. Karena Anda sekolah negeri, SD Iya. negeri, SMA-nya Muhammadiyah kalau tidak Iya. salah. Ya. Betul. Ketika kuliah pun tidak bersentuhan dengan atau tidak Iya. bertemu. Karena buat saya bayangan bahwa tiba-tiba Anda menjadi seseorang yang sedemikian peduli dengan kaum Tionghoa lah ya. Ya. Itu betul-betul karena trauma yang ditimbulkan dari 98. Itu yang paling besar saya kira. Tapi ada berikutnya, Bang Ade. Kampung halaman saya di Aceh kan mengalami musibah luar biasa, tsunami pada tahun 2004. Ya. Itu juga saya salah satu saksi ya, bagaimana orang-orang Tionghoa banyak datang ke Aceh untuk ikut membantu di hari-hari pertama. Dan mereka bukan hanya relawan dalam artian membawa bantuan, tetapi memang donatur itu sendiri yang datang ke Aceh. Dan mereka pulang belakangan, Bang Ade. Ini bagi saya terus terang makin memperkuat apa yang terjadi di 98. Orang-orang Tionghoa ini sebetulnya mereka kan orang yang mengalami musibah juga. Tapi mereka datang ke Aceh, berbagi apa yang mereka punya terhadap Aceh. Nah, sedangkan mereka sendiri mengalami bencana, tapi tidak ada yang mendekati mereka. Jadi Aceh atau Palu, Jogja, kan ada bencana tuh Bang Ade ya. Banyak saudara-saudaranya datang untuk kemudian berempati lah. Tetapi orang Tionghoa mengalami bencana yang sudah puluhan tahun. Jadi diskriminasi menurut saya itu adalah bencana yang luar biasa. Tapi mereka menyelesaikannya sendiri dalam kesunyian gitu. Tidak ada saudaranya yang datang. Nah, ini yang kemudian selesai 2004, saya bertekad saya harus mendirikan museum, ya, satu tempat di mana orang bisa mengetahui jejak sejarah orang Tionghoa. Jadi makin kuat keinginan saya pada tahun 2004 itu, Bang Ade. Karena Anda menemukan bahwa memang tidak ada ya sumber informasi semacam itu. Iya, sangat tidak memadai. Saya sendiri misalnya tidak tahu apa-apa tentang orang Tionghoa. Apa sih mereka jasa-jasanya tidak tahu. Hanya mungkin masalah kemanusiaan saja ya. Ya mungkin didikan orang tua ya, sehingga saya tidak terprovokasi oleh orang-orang saat itu. Walaupun yang disampaikan itu boleh jadi saya juga tidak punya bantahan, tapi mungkin karena pendidikan. Nah, ini yang menurut saya harus melangkah ke hal yang selanjutnya lah begitu. Ya, ya. Padahal Anda bukan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya, bukan sejarah. Anda teknik kan? Saya teknik sipil ya. Teknik sipil. Jadi Anda baca sendiri itu semua? Iya, sebetulnya saya orang yang nggak suka baca, tapi lulus juga Bang Ade ya. Saya mulai baca itu ya ketika ada urusan dengan Tionghoa ini. Jadi saya menemukan, kok mereka banyak pejuang ya. Masih kisah-kisah yang menarik, yang sebetulnya ada tertulis, tapi tidak terinformasikan. Jadi masalahnya bukan pada kurangnya informasi, tetapi macetnya informasi. Nah, saya salah satu korbannya. Jadi saya Kenapa begitu? Ya kan saya nggak tahu. Kalau saya tahu bagaimana hebatnya perjuangan orang Tionghoa, ya mungkin lain lagi ceritanya. Ya. Sorry, tadi Anda menyebut orang tua. Kalau orang tua Anda tidak pernah mengajarkan Anda untuk misalnya curiga atau benci dengan kaum Tionghoa? Iya, kedua orang tua saya memang seperti itu. Bahkan orang tua saya mendirikan pesantren di Aceh, Bang Ade. Dan beliau tentu menginginkan saya nurusin pesantrennya, kan gitu. Saya anak laki satu-satunya, punya adik perempuan satu. Saya 2 bersaudara. Tapi sebelum meninggal, beliau datang kemari dan saya katakan, ini pesantren saya, Pak. Gitu. Jadi ingat orang tua nih. Artinya justru mereka memang sangat menyokong. Jadi beliau selalu mengajarkan, temui Tuhanmu lewat ciptaannya. Jadi pada manusialah Tuhan bisa ditemui gitu, bisa didekati. Nah, itu sangat membekas pada saya. Dan bagi saya, ciptaannya, salah satu ciptaan yang terbaik ya orang-orang Tionghoa. Dan saya menemukan Tuhan ya di sini gitu, Bang Ade.
kita kembali ke 2004 tadi Ya. ya. Bro Asmi menyatakan mulai dari saat itu. Ya. Ketika itu Anda sendiri sudah lulus kuliah dan sudah barangkali sudah mulai jadi pengusaha. Ya, saya sudah mulai berusaha tuh dari tahun 99, tahun 2000. Sudah gitu banget. Oke. Nah, jadi saya ingin tahu gimana Anda memulai ini semua. Mulai membeli, mencari, mengumpulkan. Iya. Ini bayangan sekarang tuh 40.000, Bro Ya. Asmi ya. Dan Anda orangnya sendirian bekerjanya. Iya. Awalnya saya mencari ini ke berbagai kota. Kebetulan saya juga suka jalan-jalan, jadi saya menyinggahi beberapa kota yang ada pusat perbukuannya. Dan biasanya orang Tionghoa juga banyak tinggal di situ, misalnya Kota Malang, Solo, Iya. Semarang. Nah, biasanya ada tempat penjualan buku-buku bekas lah. Nah, saya mendatangi tempat-tempat seperti itu untuk mengkoleksi. Tetapi itu saya rasa nggak cukup juga, Bang Ade. Kemudian saya mendirikan toko buku. Jadi Oke. toko buku saya dirikan di Jakarta pertama kali dan cabangnya sampai 12. Kemudian itu untuk memenuhi keinginan saya mengumpulkan buku-buku Tionghoa. Oke, ini toko buku bekas. Iya, toko second buku hand bekas, ya? second hand. Iya. Ya. Jadi orang kalau toko buku bekas kan tidak seperti toko buku baru, Bang Ade. Ya. Mereka juga menjual selain membeli. Dan saya lebih bahagia ketika membeli. Nah, seperti itu. Oke. Iya. Tapi itu hubungannya dengan si museum ini bagaimana? Nah, karena kan saya nggak bisa cari koleksi ini, sangat terbatas sekali. Toko buku jelas nggak ada, ya kan? Kalau di masyarakat juga, ini kan bahan yang terlarang sebetulnya. Ini buku-buku Tionghoa ini seperti narkoba pada masanya. Ya, siapa yang memiliki ini pasti bermasalah lah dengan aparat. Sebegitunya. Jadi, perlu satu cara untuk bisa menemukan buku dalam jumlah yang banyak tentunya. Cara yang terbaik menurut saya buka toko buku. Oke, sebelum itu kita lanjutkan, saya ingin tanya kembali ke tadi. Soal Anda mengatakan bahwa buku-buku ini, buku-buku Tionghoa ini, seperti narkoba. Maksud Anda apa? Ya, dilarang. Dan kapan itu dilarang? Ya, zaman Orde Baru, segala hal yang mengenai Tionghoa, aksara Mandarin, atau yang tampilan-tampilan budaya beraroma Tionghoa, itu pasti dihabisi, Bang Ade. Jadi apapun yang berkenaan dengan itulah. Ya. Walaupun itu buku tentang olahraga misalnya, Pak, karena hurufnya misalnya huruf Mandarin, nah ini komunis ini, sebegitunya. Ya. Jadi sulit sekali menemukan itu di lapangan. Orang Tionghoa sendiri mereka khawatir sehingga mereka ya kalaupun punya pasti mereka buang atau bagaimana. Oke. Jadi Anda kan mengumpulkannya pada tahun 2004 dan seterusnya ya? Dari tahun 99-2000 sudah mulai. Oke. Ya. Apa yang Anda mulai dari mana? Saya mulai dari ya karena saya di Jakarta ya dengan pedagang-pedagang di Senen sama di Jatinegara, Tanabang. Jadi artinya Anda datang dan tanya apakah ada buku Mandarin di situ begitu? Kira-kira gitu. Cara kerja Anda? Iya, dan tentu mereka menjawab tidak ada. Karena tempat mereka kan kecil-kecil dan buku Mandarin ini nggak laku. Lapak ini ya? Lapak. Ya, jadi mereka nggak laku. Jadi siapapun yang beli buku. Dulu ya, kalau sekarang udah mulai tumbuh pembelinya. Jadi saya memotivasi para pedagang itu. Jadi kalau ada buku Mandarin, saya beli dengan harga yang mereka nggak bayangkan gitu loh. Artinya apa itu? Harga yang tidak dibayangkan itu apa? Kok bisa mahal lah istilahnya. Oh. Jadi saya hargai karena memang buku itu sangat langka. Kenapa Anda nggak justru hargai murah saya? Kok toh dia nggak tahu? Mereka kan tidak punya motivasi untuk mengumpulkan. Biasanya kalau mereka dapat buku yang berkenaan dengan Tionghoa, mereka nggak ambil. Karena dihargai di atas rata-rata, mereka jadi, wah ingat saya gitu. Ingat, wah. Ini pinter juga nih cara Anda ya, strategi Anda. Strateginya. Jadi mulailah terkumpul. Mulai terkumpul, mereka juga bersedia mengambil buku, walaupun kadang saya dipanggil gitu, ada 2 box besar, padahal bukunya buku ekonomi atau buku manajemen lah gitu kebetulan. Cuman saya tetap mengapresiasi mereka lah karena keterbatasan intelektual ya, sederhana mereka gitu. Okay. Itu Anda lakukan sendiri? Ya sendiri dan waktu itu sama istri sih. Oke, ya. Tapi poin saya ya, itu kan sendiri bukan kayak grup
bukan lembaga, bukan kelompok. Bukan. Ya. Itu dan pakai uang sendiri. Iya. Dan istri nggak keberatan. Justru sangat mendukung. Oke. Karena dia ya nikah sama saya dengan apa isi kepala saya juga. Dan dia tahu saya punya perhatian khusus tentang Tionghoa ini. Nggak begitu kan, istri nggak tanya, buat apa sih Mas atau Bang gitu ya. Ini mengumpulkan buku-buku yang nggak bisa dijual juga kan? Iya, enggak. Tapi dia justru memotivasi saya. Memang ya saya beruntung juga dapat dia. Ya. Ketika itu ayah Anda masih hidup kan ya? Masih. Dan mereka juga setuju ya? Sangat setuju. Ya. Sangat setuju. Ya. Nah, argumen Anda pada mereka apa? Ya, sebetulnya saya tidak berargumen bagaimana ya. Cuma bapak saya kan koleksi di rumah tuh bukunya bahasa Arab semua, Bang Ade. Dan jumlahnya juga nggak tanggung-tanggung, ribuan. Jadi bapak saya itu tenggelam dalam koleksi bukunya ya. Jadi saya sebetulnya seperti menyaingi dia. Oh, iya. Saya nggak bisa baca koleksi dia juga nggak bisa baca koleksi saya. Oke. Ini dahsyat keluarga Anda ini. Jadi, oh ya, tapi ngomong-ngomong Anda sendiri bisa bahasa Mandarin? Nggak bisa. Nggak bisa? Ini dia. Jadi orang mengira koleksi Museum Pustaka Peranakan Tionghoa ini kan banyak karena aksennya, nuansanya Mandarin ya. Ya. Tapi sesungguhnya 90% koleksi di sini dalam bahasa Melayu. Jadi orang Tionghoa ini menulis dalam bahasa Melayu. Nah, ini di masa sebelum merdeka itu ya? Sebelum merdeka dan setelah merdeka. Setelah merdeka. Justru mereka sangat jarang menulis dalam bahasa aksara Mandarin itu. Nah, ini juga salah kaprah di masyarakat. Oke. Ya, seperti itu. Majalah-majalah mereka, koran mereka itu dalam bahasa Melayu. Sorry, tapi sampai sekarang Anda nggak bisa bahasa Mandarin? Iya, sedikit. Ya, adalah perlawanan. Kalau baca-baca juga sedikit bisa? Enggak. Dibilang aja enggak lah, Bang Ade. Lebih aman bilang lebih enggak. Lebih aman ya? bagi saya, ya. Tapi kembali tadi, Anda mulai mengumpulkan dan Anda kan membeli ya? Iya. Bukan minta? Iya, enggak. Jadi kalau orang punya koleksi, Anda datangi dan Anda bilang Anda mau beli? Iya. Cuman ada juga yang barter. Karena kalau orang yang punya duit, kalau kita mau beli bisa disenyumin kita, Bang Ade. Jadi, tapi kalau dia kolektor, saya bisa bawa mainan mobil-mobilan atau yang dia suka koleksi apa, barter. Oke. Uang kadang-kadang nggak berlaku, dikali 0 sama mereka. Tapi yang terbesar apa? Paling banyak? Beli. Dan orang itu Anda peroleh dari orang-orang Tionghoa yang masih menyimpan buku-buku tersebut, bahan kepustakaan tersebut, walaupun sebetulnya mereka tahu ketika mereka di era Orde Baru, itu adalah sebuah tindakan yang mengandung risiko ya? Iya. Sebetulnya yang paling besar saya dapatkan justru daripada pedagang yang saya bina itu, Bang Ade. Jadi mereka apa itu? Sorry, tadi Anda belum menyebut itu. Pedagang yang Anda bina. Yang dibina. Jadi mereka kan pada awalnya tidak mengumpulkan buku-buku yang bertema Tionghoa karena tidak diminati oleh pasaran. Nah, saya mengatakan pada mereka bahwa itu laku. Nah, saya mau beli gitu. Jadi walaupun mereka salah menyediakan, tapi tetap saya beli untuk menjaga biar mereka tetap semangat. Ya. Jangan sampai mereka putus semangat gitu. Kadang itu di Surabaya telepon saya waktu itu, lalu saya naik kereta ke sana, karena kan belum kayak zaman sekarang ya, bisa via WhatsApp ya. Waktu itu saya harus lihat barangnya. Nah, kadang mereka salah beli, cuman ya saya harus ambil barang itu. Nah, lewat itulah cara saya mendidik mereka untuk mengatakan bahwa ini sebetulnya bisa menghasilkan uang juga. Nah, mereka giat mencari. Jadi mereka mendatangi rumah-rumah juga, ada barang bekas, ada koran bekas. Nah, di antara itu kan ada buku-buku ini. Nah, mereka menjadi ujung tombak di lapangan, Bang Ade. Begitu. Kalau orang bertanya pada Anda, di antara 40.000 buku ini, mana yang menurut Anda paling luar biasa, yang premiumnya tuh seperti apa? Kalau bagi saya semuanya ini setara ya, Bang Ade. Karena saling melengkapi. Jadi, tapi memang ada beberapa yang butuh perjuangan dapatnya lewat
merayu-rayu selama beberapa tahun, ada juga tuh. Tahun? Iya, tahun. Ada yang jadi nggak dilepas gitu? Nggak dilepas. Jadi saya mesti rayu-rayu lah agar dia mau lepas. Jadi tidak mudah juga. Misalnya apa itu? Ada, saya punya koleksi sejarah olahraga tentang bola ya. Yang Sepak dari bola? tahun 20-an. Ya, itu ada koleksi foto. Lalu koleksi orang Tionghoa menulis dalam Honochoroko ya, tentang Shinjin Kui. Itu saya perlu pendekatan khusus karena bagi dia itu juga harta karun dia. Ya, ya. Tapi bagi saya itu penting untuk mengabarkan pada orang bahwa ini akan jauh lebih berharga kalau ada di museum ini. Tapi saya Bang Ade, nggak juga kemudian, saya khawatir karena dia kasihan dia ngasih ke saya. Saya menjaga betul itu, jangan sampai karena dia kasihan, jadi saya tetap jaga juga. Jadi, tapi kan kasihan juga kalau untuk kebaikan nggak apa-apa. Iya. Cuma kesannya jangan minta gitu loh. Oke. Ya, jadi Anda kumpulkan ini semua. Kalau museum ini sendiri dimulai kapan, Bro? Museum ini saya dirikan resmi tahun 2011 bulan November. Tanggalnya saya lupa Bang Ade. Bulan apa? Bulan November. Jadi bulan ini? Bulan ini. Oh, jadi kita wawancara Anda ini di bulan di mana di bulan ini. museum Iya. ini didirikan. Awalnya ngontrak Bang Ade. Oke. Ya, awalnya ngontrak. Sengaja di mana? Di sini atau di tempat di lain? sekitar 200 meter dari lokasi ini. Oke. Sengaja saya kontrak di satu tempat yang ramai. Jadi ada satu lembaga kursus bahasa asing yang sangat ramai. Jadi di sampingnya lah saya sewa. Oke. Tentu mahal kan, ya, Iya. karena rame kan. Iya. Jadi agar orang tua yang antar anaknya atau yang menjemput itu terjebak masuk ke dalam museum kita. Gitu. Sambil nunggu begitu ya. Memang kayak dagang ya, walaupun Oke. nggak ada profit kan gratis masuk Iya. sini. Cuman saya kira orang harus kita jebak untuk masuk. Ketika masuk awalnya dipikir toko obat ya kan. Kan plangnya nuansa Mandarin gitu Iya, kan. iya, iya. Wah, ini toko obat, rak-rak juga kan kita di museum ini seperti rak zaman dulu lah gitu. Iya, iya. Pasnya kok banyak buku lalu di situ kita mulai. Dan mereka lama-lama menikmati keterjebakannya begitu kira-kira. Ini Kemudian pindah ke sini. memotivasi saya, ini kayaknya harus beli kalau kontrak. Ya. Akhirnya saya memaksa diri untuk nyicil Bang Ade. Jadi Ya. saya konsultasi sama istri, ya bisa sebetulnya untuk menambah modal usaha, tapi karena ini sebagian dari semangat kita kan ya udahlah kita paksa aja lah. Jadi ya sepakat kita cari yang tidak jauh dari sini, ya kita beli di sini. Ini barangkali bisa disebut ini daerahnya namanya apa? Ini BSD, ini CBD-nya sebetulnya dekat ITC, jadi kawasan ITC BSD. Oke. Ya. Spesifiknya namanya apa? Ini Ruko Golden Root, ya. Oke. Golden Root, kawasan Golden Root. Saya sengaja di sini karena nuansa bangunannya memang dibuat seperti ala Tionghoa zaman dulu. Oke. Ya, kalau kita lihat tampilannya di depan tuh kayak pecinan, gitu. Ya. Yang jaga perpustakaan ini siapa? Kebanyakan saya dan beberapa kawan yang juga menjadi relawan di sini. Ada relawan jadi. Ada relawan. Yang mendanai sepenuhnya Anda sendiri? Saya sendiri. Sendiri, sama sekali tidak ada bantuan? Sama sekali tidak. Nah, dalam hal ini kembali ke pertanyaan tadi. Anda bilang bahwa saya kalau dibantu juga nggak mau. Kenapa itu? Ya, motivasi saya kan ingin membantu, bukan dibantu. Jadi kalau saya justru menerima bantuan, lari dari motivasi saya mendirikan museum ini. Tapi kalau bantuan itu dalam rangka membesarkan? Ya, saya sebaliknya justru merasakan ya, bahwa di sini kekuatannya adalah karena keterbatasan saya. Seandainya museum ini besar, ya, lengkap lah gitu ya, kekuatannya menjadi hilang, ruhnya hilang gitu Bang Ade. Jadi saya jadi khawatir kalau saya menerima bukannya sedikit yang mau memberikan ke museum ini. Ya. Jadi saya khawatir ada ruh yang hilang. Jadi percuma menjadi besar, tetapi ada yang hilang gitu. Nah saya takut sekali. Jadi ya sampai saat ini saya enggak deh gitu. Tapi ada kemungkinan berubah pendapat kan? Saya kira saya orang yang bisa berubah Bang Ade.
Ya. Ini saya akan katakan bahwa ini kan luar biasa ya untuk bisa diketahui publik. Maka menjadi lebih menjadi lebih urgent bahwa ini dikembangkan kan. Iya. Nah, Anda sendiri jadi membiayainya dari, boleh nggak saya tahu, Anda tuh hidup dari mana sebenarnya? Ya, saya kan sarjana teknik sipil. Jadi urusan saya bangun-membangun. Jadi saya bangun rumah, bangun ruko, saya jual, beli tanah, jual, begitu. Jadi itulah yang sebagian saya alokasikan ke sini. Gitu. Jadi kalau istri saya misalnya, dia bagian keuangan. Kalau kita laku properti, nah sebagian tuh udah disisihkan langsung ke museum, Bang Ade. Gitu. Istri Bro Azmi ini bukan pengusaha juga, hanya terlibat dalam jadi partnernya dalam bisnis ya? Iya. Oke. Nah, dalam hal ini, apakah selama ini Anda sudah merasa bahwa memang ini membantu membuka mata orang tentang peranakan Tionghoa? Saya merasa seperti itu, makanya saya tidak ingin berhenti. Ya, makanya saya, ya sebetulnya namanya usaha, kadang gini Bang Ade, kan meninggalkan pekerjaan, proyek gitu ya, untuk ke sini yang istilahnya nggak ada uangnya, tanda kutip lah ya, waktu dan lain-lain. Tapi saya rasa ini ada kepuasan yang lebih dari sekedar mendapatkan uang ketika mengelola museum ini. Jadi udah kecanduan juga sih. Jadi tahu dapat pahala atau enggak kalau udah nyandu Bang Ade ya. Kan nggak ria. Yang nggak boleh itu kan ria. Jadi ya semangat sih, semangat saya. Bahkan saya sama istri kayaknya udah menduga kami rezekinya termasuk tergolong dimudahkan oleh Sang Pencipta. Barangkali ya karena mengelola museum ini, jadi rezeki itu datang lah gitu. Saya berpikir nanti juga buka museum lah. Oke. Siapa yang biasanya datang ke sini, Bro? Segala kalangan, tapi pada mulanya para peneliti. Jadi awalnya itu yang datang ke sini peneliti. Jadi peneliti ini kan biasanya ke toko-toko buku Bang Ade. Mereka mencari, karena mereka juga kan mencari bahan ya. Biasanya, oh itu udah diambil sama Bang Azmi. Saya dikenal juga dengan nama Daud sebetulnya di dunia perbukuan. Oh, kenapa itu? Ya Daud itu kan apa ya, ada kecil tapi bisa aduh lebay kalau diceritain ya. Nggak apa-apa Bro. Ya dan khas orang Aceh banyak yang namanya Daud. Oh gitu. Jadi orang dunia perbukuan kenal saya Daud sebenarnya. Nama Azmi itu asing bagi mereka. Oke. Jadi kalau ada peneliti atau apa yang cari buku Tionghoa, biasanya tukang buku itu udah diambil sama Daud. Mereka penasaran Daud ini siapa? Saya simpan. Sedangkan saya juga punya toko buku. Tapi kok nggak ada di toko bukunya? Ternyata memang kalau saya menimbun menimbun buku ini. Nah, jadi mereka lah yang pertama-tama mendatangi rumah saya, pengen lihat koleksinya, ya kan. Jadi setelah itu baru berkembang karena saya buka akses untuk masyarakat luas dengan mengontrak tempat pada mulanya tadi, anak sekolah, ibu rumah tangga. Siapa mereka? Masyarakat awam yang misalnya orang tua murid ya, yang kepengen anaknya mendapatkan informasi tambahan. Ya. Mungkin anaknya nggak pernah tahu bahwa ternyata orang-orang Tionghoa juga punya jasa besar. Jadi anaknya ketika didatangkan itu, jadi ibu-ibu bawa anaknya gitu, 5 atau 10 orang mereka. Lalu di sini saya ceritakan kisah kepahlawanan orang Tionghoa. Serasa mereka mendapatkan sesuatu yang nggak ada selama ini. Dan itu menular Bang Ade. Jadi mulailah ada kelompok-kelompok lain, pelan-pelan seperti itu. Nah, jadi Anda harus punya kemampuan juga untuk menjawab pengunjung ke sini satu persatu, kisah tentang masa lalu orang-orang Tionghoa dan seterusnya. Mau nggak mau, itulah yang saya jalani sih. Jadi saya terpaksa baca bukan karena apa-apa, karena ketika ditanya nggak mampu jawab, saya suruh baca, pasti mereka nggak bakalan mau baca. Jadi saya harus kunyahin gitu, buku tebal, lusuh gitu. Jadi saya harus kunyah sehingga mudah mereka cerna, mereka tangkap. Ya itu, jadi akhirnya awalnya terpaksa karena saya malas baca buku ya. Tapi ya karena keterpaksaan itu saya nikmati Bang Ade. Akhirnya ya mau nggak mau, setiap buku yang ini saya coba sedikit lah gitu.
Bro Asmi, sejauh ini ya, kalau Anda ditanya, karena Anda udah banyak baca nih ceritanya, apa sih sebetulnya informasi tentang Tionghoa yang selama ini terutama tidak diketahui oleh publik, yang seperti Anda ingin katakan, kalau saja mereka tahu, ya mereka akan punya cara pandang yang berbeda, seperti persis seperti yang tadi Anda katakan di awal. Ya. Tapi informasi apa sebetulnya? Iya, bahwa ternyata orang-orang Tionghoa juga ikut berjuang. Ya. Mereka juga mempertaruhkan nyawanya ketika masa Belanda, masa Jepang, revolusi. Mereka sama saja dengan etnis lainnya. Ya. Seandainya informasi ini tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, itu akan merubah sama sekali cara pandang. Dan saya yakin akan jatuh cinta, sebagaimana saya jatuh cinta terhadap perjuangan nilai-nilai orang Tionghoa di Indonesia ini. Karena ini hanya karena ketidaktahuan. Dan ternyata Bang Ade, setiap provinsi, setiap wilayah di Indonesia ini punya kandungan lokal ketionghoaannya sendiri. Maksudnya apa itu? Nah, misalnya di Aceh, perjuangan orang Tionghoa di Aceh itu ada sejarahnya sendiri. Yang melekat dengan sejarah Aceh. Sumatera Utara juga ada. Jadi dia tidak berjarak sebetulnya dengan kisah sejarah daerah itu sendiri. Barangkali saya harus ceritakan mulanya saya mengoleksi setiap buku yang ada tulisan Tionghoanya atau mengenai tentang budaya. Tapi kemudian saya melebar karena misalnya saya beli buku sejarah Riau nih Bang Ade. Ketika buka-buka, saya terpaksa buka buku itu tadi. Saya harus tetap katakan terpaksa ya. Terpaksa baca ya? Terpaksa baca. Ada bab tertentu mengisahkan tentang Tionghoa. Kemudian misalnya sejarah Bali. Kita buka-buka, ada juga tentang Tionghoa. Ya. Akhirnya, semua buku sejarah daerah itu harus saya beli. Iya. Karena pasti ada kandungan Tionghoa di dalamnya. Iya. Tidak terlepas. Nah, ini yang menurut saya seandainya ini diketahui secara luas, sebetulnya Tionghoa ini adalah bagian dari diri kita sendiri, bukan sesuatu di luar kita. Tapi lagi-lagi informasi ini sangat terbatas. Jadi tidak benar lah orang mengatakan bahwa Tionghoa itu sebetulnya di masa sebelum Indonesia mereka itu pengkhianat, tidak nasionalis, tidak mendukung Sumpah Pemuda. Ya hal semacam itu lazim kan disebarkan di media sosial, di berbagai tempat. Apa pandangan Anda? Iya, memang yang amat disayangkan, kisah-kisah tentang etnis lain, misalnya Makassar, Madura, Aceh, itu biasa kita mendengar tentang kepatriotan, kepahlawanan. Ya. Tetapi pada satu etnis yang satu ini, Tionghoa, kita justru tidak mendengarkan tentang kisah kepahlawanan, tapi justru sisi negatifnya. Ini memang aneh. Ya. Apakah mereka memang nggak punya? Ternyata mereka juga sama, Bang Ade, dengan yang lain. Etnis lain juga punya sisi negatif, sisi yang tidak baik, tetapi disembunyikan serapat-rapatnya. Ya. Yang dikeluarkan adalah sisi kepahlawanan, kebanggaan. Ya. Terbalik dengan Tionghoa, sisi kepahlawanan mereka disembunyikan serapat-rapatnya, yang negatif dikeluarkan bahkan ditambah-tambahi. Jadi inilah yang terjadi sesungguhnya. Menurut saya ini nggak boleh lagi. Ya, ya. Karena Anda tidak ingin mengatakan bahwa tidak ada orang Tionghoa yang berkhianat, ada yang berkhianat. Oh jelas. Ya, tapi sebagaimana begitu juga etnik-etnik lain pun punya banyak pengkhianatnya kan? Banyak, di Aceh juga ada, di orang Sumatera Utara juga nggak bisa membohongi dirinya, Sulawesi Selatan juga ada, semua daerah itu ada sisi pengkhianatnya. Ya. Itu soal Sumpah Pemuda. Kita juga baru tahu ya bahwa ternyata Sumpah Pemuda itu diadakan ya di rumah seorang Tionghoa. Itu boleh bantu sedikit gimana ceritanya itu, Bro? Ya, pemilik rumah itu kan kita ketahui bernama Bapak Sikong Lian, ya. Beliau yang kemudian memberikan kesempatan untuk para pemuda saat itu mengadakan kongres yang kedua ya, pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda tentunya. Tahun 28 ya? Tahun 28.
Itu pada hari kedua, saya nggak salah, di mana? Awalnya kan itu di belakang katedral ya, hari pertama. Selanjutnya di rumah yang sekarang jadi museum ini. Nah, tetapi informasi bahwa ini rumah milik orang Tionghoa sekian lama ini nggak tampil. Ya, jadi yang justru orang Tionghoa tidak terlibat. Seolah-olah. Selain memiliki rumah itu orang Tionghoa, juga ada beberapa anak muda Tionghoa ikut dalam peristiwa besar bangsa tersebut. Ya. Dan namanya tersimpan kok di Museum Sumpah Pemuda. Jadi nama-namanya itu diketahui ada. Tapi lagi-lagi justru sebaliknya berita mereka nggak terlibat dalam proses Sumpah Pemuda. Mereka bukan bagian dari bangsa Indonesia. Ini entah kenapa begitu melimpah informasi itu mengalahkan fakta yang sesungguhnya. Begitu Bang Ade. Ya, dan mulai tahun ini mereka kalau tidak salah pemilik rumah itu ya diundang ya? Diundang. Jadi keturunannya kebetulan kawan kita juga ya pada akhir tahun yang lalu memberikan foto sesungguhnya dari pemilik rumah tersebut. Jadi buyutnya dia. Selama ini foto yang ditampilkan itu foto yang salah ya yang di sana. Lalu sertifikatnya apa kita lihat semualah ya. Ada nama buyutnya itu. Nah, baru pada Sumpah Pemuda tahun 2020 ini pihak keluarga diundang secara resmi oleh pihak Museum Sumpah Pemuda untuk ikut upacara. Ini peristiwa luar biasa yang harus dirayakan sebetulnya, Bang Ade. Baru pertama kali tahun ini. Ya. Datang mereka. Karena diundang ya? Karena diundang. Ya. Itu kan artinya selama ini memang tidak diketahui atau ditutupi? Ditutupi. Oke. Sebetulnya diketahui ya? Diketahui. Udah jelas itu karena faktanya memang pihak Museum Sumpah Pemuda juga tahu ini kepemilikannya dari siapa. Anda boleh jelaskan sedikit kenapa sampai harus ditutupi? Ya, jasa peran Tionghoa memang harus dikubur dalam-dalam, Bang Ade. Itu merupakan upaya sistematis dari Orde Baru. Ya. Yang berlanjut kemudian? Yang berlanjut, kita dampaknya ya. Jadi semua hal tentang Tionghoa ditutupi. Hanya sedikit yang tahu kalau rumah sakit Husada itu nama aslinya Yang Seng I. Hanya sedikit yang tahu kalau nama rumah sakit Sumber Waras itu Sin Ming Hui. Oke. Itu ditutupi sehingga nggak ada hubungannya. Padahal orang Tionghoa berjasa besar mengobati orang-orang di Jakarta yang miskin gratis tanpa bayar. Bahkan dikasih ongkos pulang oleh para dokter. Itu bukan hanya Sumpah Pemuda itu yang ditutupi. Semua aktivitas besar peran jasa orang Tionghoa ditutupi. Bukan hanya non-Tionghoa. Orang Tionghoanya sendiri nggak tahu. Jadi dahsyat memang. Jadi mudah sekali memantik provokasi bahwa orang Tionghoa ini begini itu mudah sekali karena ketidaktahuan itu. Bro, sekarang Anda artinya menjadi sangat dekat ya sama komunitas Tionghoa. Ya, saya sudah jadi orang Tionghoa, Bang Ade. Pakaiannya pakaian Tionghoa ya? Bukan, ini batik. Ini bukan, ini batik biasa ya? Ya, saya sudah punya nama Tionghoa. Oh, udah punya nama Tionghoa? Ya. Siapa itu? Saya dapat marga Lim, nama panjang saya Lim Seming. Oh, siapa yang memberi, bro? Ada satu paguyuban yang besar, namanya Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Jadi mereka ada satu pertemuan semacam konferensi lah di Semarang. Lalu saya diberikan nama marga. Kapan itu? 2019. Oh, tahun lalu ya? Tahun lalu. Jadi luar biasa. Memang saya dulu sempat terbersit, Bang Ade. Saya sebetulnya kalau boleh lahir sebagai orang Tionghoa, ya kan? Itu dulu tuh karena sebegitu ininya ya. Segitu. Karena hebat, keren banget sejarah budaya Tionghoa ini keren banget gitu ya. Tapi kemudian mungkin semesta mendengar lalu tahun kemarin betul-betul saya jadi Tionghoa gitu. Oke. Bro Asmi tadi sudah menyebut bahwa ada banyak pihak yang sebetulnya peduli ingin membantu, itu pasti juga perusahaan-perusahaan besar, mungkin orang-orang kaya. Tapi saya terpikir kalau pemerintah bagaimana, Bro Asmi? Mereka ada yang peduli, ada yang tahu, ada yang ingin membantu atau apa? Ya, mereka juga pernah kita diundang resmi ya oleh pihak museum juga ya. Jadi beberapa museum tuh dikumpulin gitu.
Lalu kita masing-masing pihak memberikan apanya lah gitu pandangannya. Ya ujung-ujungnya sebenarnya bantuan dari pemerintah. Tapi ketika bagian kita menyampaikan, kita bilang nggak ada masalah apa-apa tuh di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa, udah bagus banget. Jadi mereka bingung ya. Jadi kita merasa bahwa pemerintah dalam hal ini masih kita batasi untuk bisa terlibat di dalam ini. Karena kita nggak kepengen ada dugaan orang ya. Kita menjaga itu Bang Ade. Bukannya kita tidak butuh sekali. Tapi kita menjaga prasangka orang. Karena Tionghoa ini penuh dengan nuansa itu. Bahkan di kalangan Tionghoa sendiri Bang Ade. Jadi misalnya kalau sempat saya nerima bantuan dari si A misalnya. Nanti yang B bilang, oh dia orang si A gitu. Atau itu orang yang Anda si B. hindari ya? Saya menghindari. Makin lama saya makin kuat itu. Makin yakin bahwa ini adalah cara yang terbaik. Jadi saya bisa berdiri di tengah. Enggak kemudian bisa diarahkan dia kelompoknya sini, nggak bisa. Nah, itu bukan hal mudah juga. Mereka uji saya betul-betul tuh Bang. Ya, Bro, tapi ada satu hal yang mungkin jadi concern kita semua juga ya. Ini karya-karya yang luar biasa ini kan juga akan lapuk oleh perkembangan waktu kan. Sehingga memang diperlukan barangkali digitalisasi misalnya Bro. Itu kan artinya barangkali memang harus dibuka kemungkinan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang mungkin bisa membantu dari aspek itu. Iya, saya memang bagi saya memang sulit nih Bang Ade. Saya berkejaran dengan waktu juga. Ya, artinya seandainya informasi ini tidak efektif, saya mungkin bisa terlambat. Ya, atau umur saya nggak sampai gitu. Jadi itu yang belakangan ini mulai mengganggu pikiran saya. Barangkali dengan berkongsi ya, kita bersama-sama, ya boleh jadi ini akan menjadi lebih efektif. Jadi kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Tapi entahlah itu menjadi, karena saya takut ruhnya hilang aja Bang Ade. Itu aja sih. Bro, sekarang kita pindah ke topik lainnya. Anda sudah bicara tentang perpustakaan museum ini. Tapi beberapa tahun yang lalu, 1 atau 2 tahun yang lalu, Anda memilih menjadi aktivis politik, partai politik. Dan Anda memilih Partai Solidaritas Indonesia, sebuah partai kecil yang, ya partai kecil lah ya. Itu bagaimana penjelasan ceritanya? Ya, partai besar yang terlihat kecil Bang Ade. Oh iya, siap. Itu bisa dikutip oleh orang-orang PSI. Ya, saya terkesan dengan pertama namanya Partai Solidaritas Indonesia. Ya. Solidaritas adalah langkah selanjutnya daripada toleransi Bang Ade. Toleransi saja tidak cukup. Jadi mesti ada kesulitan. Jadi untuk bekerja lebih jauh untuk mewujudkan gagasan kebangsaan selanjutnya. Saya melihat di sini adalah tempat ngumpulnya anak-anak muda yang banyak mendapatkan cibiran sebetulnya dari berbagai kalangan waktu itu. Jadi saya tidak masuk di awal-awal berdirinya partai ini, tapi terkemudian. Saya melihat mereka seperti diremehkan. Saya sebelumnya tidak pernah terlibat dalam partai politik, Bang Ade. Saya kok mulai merasa jatuh hati sama partai ini, gitu ya. Karena saya kira beginilah dulu bangsa Indonesia, anak-anak muda yang misalnya kayak Sumpah Pemuda tadi, orang-orang yang memang diremehkan, bukan siapa-siapa. Ya. Karena orang-orang yang cenderung sudah mapan tentu menghindari yang namanya perlawanan ya. Mereka sudah kadung nyaman. Kalaupun mereka ingin berubah, mereka berharap pada yang muda tentunya. Nah, saya lihat PSI kok persis ini. Indonesia sebetulnya sedang menyongsong era selanjutnya, tahapan selanjutnya. Dan PSI punya kekuatan besar untuk itu. Kekuatannya apa ya? Pada girohnya, pada semangatnya. Jadi rasanya saya merasa bersalah, berdosa kalau saya nggak menggabungkan diri dengan mereka. Jadi sesederhana itu sih Bang Ade. Tapi pilihan Anda untuk berpolitik itu
Ya. Ya Anda dulu pun berpolitik, aktivis politik, tapi sekarang masuk partai politik ya. Ya. Itu memang inline sejalan dengan semangat Anda dalam kasus dalam hal mengembangkan memori tentang sejarah tentang kaum peranakan Tionghoa dan seterusnya. Ya, pertama ada sosok Grace ya, Grace Natali, Grace Natali, ketua umum ya. Ketua umum. Saya lihat dia itu, ya ini orang, maksud saya sangat pas banget gitu di kepala saya. Ini memang pemimpin bangsa ini kayak begini gitu ya. Semangatnya besar. Ya. Dan itu yang hilang dari bangsa ini, kehilangan semangat. Dan dia Tionghoa. Dan dia Tionghoa. Ya. Jadi memang sesuai, saya kan selalu mengabarkan kemana-mana bahwa orang Tionghoa itu sisi positifnya dan lain-lain. Dan contoh yang terbaik ya Grace Natali itu. Oke. Ya. Oke. Dia punya keberanian. Ya. Orangnya kecil, tetapi Jadi Anda tuh tidak dari awal ya? enggak, masuk ke PSI. saya enggak dari awal. Begitu udah berdiri, udah ada Grace Natali sebagai ketua umum. Iya. Gitu. Oke. Ya. Anda tidak kapok berpolitik, apalagi juga saya dengar Anda tadinya mau jadi calon wali kota tapi gagal. Iya. Itu tidak menjatuhkan semangat Anda? Saya tambah semangat. Justru tambah semangat. Justru makin terlihat jejak-jejak selanjutnya yang harus dijalani bersama-sama gitu ya. Maksudnya apa itu? Ya, politik ini kan mulanya seperti bagi saya alam gaib ini, nggak bisa keraba ya. Dunia yang tidak bisa saya bayangkan partai politik ini. Ya udah mulai kebayang saya, oh begini partai politik ya kan. Justru makin memantapkan langkah saya dengan kawan-kawan. Pasti ya insya Allah ada jalan ke depan dan ini tidak bisa ini kok. Kita kan merasakan ya, nggak bisa didustai. Apresiasi masyarakat meningkat kok Bang Ade. Jadi justru itu prestasi sebetulnya. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Ya. Anda memulai ini semua tahun 99 atau 2000, 20 tahun kemudian, ketika Anda melihat ulang apa yang sebenarnya terjadi, Anda merasa di jalan yang benar kah? Anda merasa puas kah? Anda merasa bahwa kalau saja saya dulu tidak memulai ini, barangkali Anda tuh sebetulnya sudah menjadi pengusaha besar yang dananya tidak terserap untuk kegiatan-kegiatan sosial semacam ini. Ya, saya merasa ini jalan saya, takdir saya. Kalaupun harus diputar, saya akan memulainya dengan cara yang sama, Bang Ade. Karena disinilah saya merasakan manfaat saya hidup. Ya, Tuhan memberikan saya hidup, salah satunya ya untuk mengelola Museum Pustaka Peranakan Tionghoa ini. Jadi saya merasa sangat memiliki manfaat selain untuk keluarga saya. Jadi saya justru merayakan setiap hari dengan penuh semangat aktivitas ini. Begitu Bang Ade. Ya. Penonton Cokro TV, mudah-mudahan sekarang Anda paham ya ketika saya di awal tadi mengatakan saya bertemu dengan orang istimewa di tempat yang sangat istimewa. Apa yang tadi kita peroleh dari Bro Azmi Abu Bakar, mudah-mudahan bisa memberi inspirasi buat kita semua, pelajaran buat kita semua, dan mendorong kita semua untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih Bro Azmi, sampai bertemu lagi. Makasih Terima Bang kasih Ade. penonton. Terima kasih.